Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang pecahan ya. Pada video kali ini Ibu membahas soal-soal yang ada di buku paket, yaitu latihan 11 dan latihan 12 ya. Jadi Ibu harapkan kalian menyimak video ini itu sambil membuka buku paket kalian masing-masing ya. Oke, nah pembahasan di latihan 11 dan latihan 12 itu adalah memang materi-materi pecahan yang sudah pernah diajarkan di SD ya. Jadi makanya Ibu tidak jelaskan dalam bentuk materi tapi pembahasan soal ya. Ibu minta tolong untuk disimak videonya dari awal sampai akhir ya. Dan kalau perlu dicatat atau kalian download terus kalian catat ulang di buku paket boleh. Oke, Ibu ucapkan selamat menyimak video ini ya. Sebelumnya, sebelum belajar atau menyimak video ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dan meminta pada Allah untuk dimudahkan dalam menerima ilmu ya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kita membahas soal-soal yang ada di latihan 11 halaman 39. Nah, latihan 11 ini itu meliputi materi tentang pecahan campuran, pecahan negatif. Ya, dua itu ya, pecahan campuran dan pecahan negatif. Ya, Ibu akan bahas latihan 11 ini tapi tidak semua soal ya. Oke. Kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 coba pecahan campuran kan sudah pernah dibahas di SD. Kenapa Ibu langsung bahas soalnya? Karena memang ini materinya sudah pernah dibahas di SD ya. Nomor 1 nih, yang B, 19/4. Nah, kalian masih ingat kan caranya untuk membuat pecahan ini menjadi pecahan campuran? Ya, 19/4 itu kan sama saja dengan 19 dibagi 4 ya. Nah, kan tidak ada bilangan yang tepat ya. Jadi bilangannya berbentuk pecahan atau desimal sebenarnya ya. Ada pecahan desimal juga, nanti setelah ini akan dibahas pecahan desimal. Nah, caranya gimana sih? Ya. Caranya adalah biasanya kayak gini nih, kalau dibuat ke pecahan campuran, kita cari 4 dikali berapa sih yang hasilnya itu tidak boleh melebihi 19 ya. Nah, yang mendekati 19 itu kan 4 kali 4 ya. Kalau 4 kali 5 itu kan sudah 20, berarti sudah lebih dari 19. Jadi 4 kali 4 16. Jadi di sini 4 ya. 4 kali 4 kan 16 nih. Nah, sisanya berarti kan 19 dikurangi 16, sisanya 3. Berarti 3-nya kita simpan di sini nih. Nah, penyebutnya itu sama dengan soalnya. Jadi 4/3/4. Ya. Ayo kalian ingat-ingat lagi yang lupa merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh lain. Oke, misalkan ini yang pecahan negatif deh, yang D, min 21/6. Nah, ini juga sama ya. 6 dikali berapa sih yang hasilnya itu mendekati negatif 21? Berarti kan 6 itu positif nih. Berarti dikalinya sama negatif supaya hasilnya negatif ya. Berarti 6 dikali min 3 ya. Karena kalau min 4 itu hasilnya negatif 24. Jadi min 3. Nah, sisanya adalah 21 dikurangi 6 kali 3 18 ya. Jadi sama dengan 3. Jadi min 3/6 ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan nih. Min 3/6 itu jadinya sama dengan min 3/6 itu
bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 bagi 3 1 ya, 6 bagi 3 itu 2, jadi min 3 1/2 ya, paham ya? Selanjutnya masih di latihan 11 nomor 2, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan biasa. Nah, ini kebalikan dari nomor 1, kita rubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Kita coba yang B ya, 7 3/8. Jadi kita review lagi soal-soal pecahan yang waktu SD pernah juga diajarkan ya. Nah, ini kan caranya kalian pasti masih ingat ya. Kita kalikan 7 kali 8 lalu tambah 3/8. 7 kali 8 56, 56 tambah 3 59/8 ya. Ini sudah jadi pecahan biasa. Selanjutnya masih nomor 2, kita coba soal yang pecahan negatif ya, pecahan negatif yang F, min 14 1/4. Nah, minnya ini adalah tanda negatif dari pecahan tersebut ya, jadi ini min ya, di luar tanda kurung, 14 kali 4 ya, 14 kali 4 ditambah 1/4, jadi negatif 14 kali 4 56 ya, 56 ditambah 1 57, jadi negatif 57/4 ya. Jadi bukan min 14 kali 4, tapi tanda negatifnya itu adalah tanda negatif pecahan tersebut ya. Coba aja kalau itu negatif 57/4 dibalikin lagi jadi pecahan campuran, pasti hasilnya adalah negatif 14 1/4. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tentukan nilai-nilai berikut. 1/3 dari 3600 ya, berarti sepertiganya dari 3600. Caranya gimana sih? Ini yang A ya, soal yang 3A. Berarti sepertiga dikali 3600 ya. Caranya adalah 3600 itu kan sebenarnya kalau misalkan pecahan itu dia sebagai pembilang, pecahannya itu adalah 3600 per 1 ya. Jadi caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 3600, 3600 dibagi 3 sama dengan berapa? 1200. Jadi sepertiganya dari 3600 adalah 1200. Kita coba satu soal lagi ya, yang B. 2/3 dari 1 jam. 2/3 dari 1 jam dalam menit. Nah, 1 jam itu kan 60 menit, berarti kita kaliin 60. Nah, berarti 2 kali 60 120 ya, per 3 sama dengan 40 menit ya. Jadi 2/3 dari 1 jam itu adalah 40 menit ya. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke halaman 40. Ini masih latihan 11 halaman 39. Nomor 7. Seorang pekerja mendapat upah 900.000 setiap bulan. Karena ia rajin bekerja, maka upahnya ditambah 1/10 dari upah semula. Berapa upah pekerja tersebut sekarang? Jadi kita cari dulu 1/10-nya dari gajinya. Gajinya kan 900.000 ya, upah atau gaji ya. Jadi 1/10 dikali 900.000 berapa nih? Atau 1 kali 900.000 dibagi 10 ya, 900.000 dibagi 10 berarti 90.000 ya. Nah, berarti upah atau gaji pekerja tersebut sekarang ya udah tinggal kita tambahin aja 900.000 ditambah 90.000, jadi totalnya adalah 990.000 ya.
Baik, kita lanjut ke latihan 12 halaman 43. Ini materinya tentang pecahan desimal dan persen. Sama, ini juga materinya sudah pernah dibahas ya ketika SD ya, pecahan desimal dan persen. Jadi Ibu langsung bahas soal-soalnya saja yang ada di latihan-latihan yang ada di buku paket. Nah, sekarang latihan 12. Kita mulai dari nomor 1. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai bilangan desimal. Nah, coba kita buat yang A ya. Yang A 3/25. Nah, ini pecahan biasa ya, 3/25. Nah, pecahan itu kan pecahan desimal itu kan dibuat penyebutnya itu jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, karena ini penyebutnya 25, kalau kita buat jadi 10 berarti dibuat jadi lebih kecil. Jadi harus dibuat jadi lebih besar, berarti kita buat jadi 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, supaya jadi 100 penyebutnya berarti 25 ini kan kita kalikan berapa nih? Supaya jadi 100, jadi 25 dikali 4 ya. Nah, karena penyebutnya dikali 4 berarti pembilangnya juga dikali 4. Jadi 3 kali 4. Jadi sama dengan 3 kali 4 12, 25 kali 4 100. Nah, 12/100 ini ya, karena per 100 ya. Jadi ini 2 angka di belakang koma ya, jadi 0,12 ya. Yakin kalian juga masih ingat caranya membuat pecahan menjadi bilangan desimal ya. Oke, kita masih di latihan 12, kita lanjut yang nomor 2 ya. Jadi enggak semua di setiap nomor itu Ibu bahas semua nomornya, semua soalnya maksudnya ya. Nomor 2, sederhanakan pecahan-pecahan berikut kemudian nyatakan sebagai bilangan desimal. Coba kita kerjakan yang B. 18/40. Kalian sudah belajar kan di pertemuan sebelumnya pecahan senilai. Jadi dibuat sederhana. Coba ini dibagi berapa nih? Dibagi 2 9. 40 bagi 2 20 ya. Nah, ini masih bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa ya. Nah, sama kayak tadi kita buat penyebutnya jadi 100. Caranya adalah 20 supaya jadi 100 dikali 5. Nah, 9 juga kita kalikan dengan 5, jadi 45/100. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,45 ya. Paham ya? Baik, kita lanjut latihan 12 halaman 43 ya, masih di latihan 12. Nomor 4, nyatakan pecahan-pecahan berikut ini sebagai pecahan desimal dengan pembulatan sampai 3 tempat desimal. Nah, caranya gimana sih? Kalian juga, gue yakin pasti masih ingat. 7/9 itu artinya 7 dibagi 9 ya. Bentar, ini gue hapus dulu, ulangi ya. 7 dibagi 9. Nah, ini kan 7 sama 9 itu 7 lebih kecil ya. Berarti tentunya ini hasilnya adalah bilangan desimal. Berarti 0, ya. Kita kalau hasilnya 0, berarti ini kita tambahkan 7-nya ada 0 di belakang. Nah, 70 dibagi 9 yang mendekati berapa? 7 ya. Nah, 7 kali 9 63. Kita kurangi 70 dikurangi 63 7 ya. Ini ada 0. 70 bagi 9 7 lagi ya. Ini 63. Wah, ini kayaknya seterusnya akan 0,7777 ya, seterusnya ini. Nah, soal ini mintanya pembulatan sampai 3 tempat desimal. Nah, ini kan ada 4 desimal nih.
Nah, bilangan keempat di belakang koma itu kan 7. Ya, nanti sebenarnya kita akan belajar juga tentang pembulatan. Ya, tapi di SD kayaknya juga udah pernah ya belajar tentang pembulatan. Ini 7 bilangan keempatnya ya, karena lebih dari 5 ya, lebih dari 5 itu berarti bilangan yang di depannya itu bertambah 1, karena soalnya ini minta 3 tempat desimal, berarti hasilnya 7/9 itu sama dengan 0,77. Nah, bilangan ketiganya itu pembulatan dari bilangan keempat di belakang koma, yaitu 7. Jadi bertambah 1, 7 tambah 1 jadi 8 ya, 0,778. Baik, kita lanjut nomor 5, latihan 12. Nyatakan persen berikut sebagai pecahan biasa dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi persen dibuat jadi pecahan biasa ya. Nah, Ibu pilih soal yang C, 76%. 76% itu artinya 76/100 ya. 76/100. Nah, ini dibuat menjadi yang paling sederhana. 76 coba bisa dibagi berapa? Oke deh, kalau misalkan angkanya terlalu besar kita bagi 2 dulu. 76 dibagi 2 berapa? Ya, 38 ya. 100 bagi 2 50. 38 dibagi 2 19. 50 dibagi 2 25. Nah, ini masih bisa dibagi lagi enggak? Nggak bisa ya. Jadi ini bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 76%. Oke, Ibu tambahkan satu soal lagi. Soal yang E itu 33 1/3%. Bentuknya ini ya, campuran. Nah, kita rubah dulu 33 1/3-nya. 33 1/3 itu kan kalau kita rubah jadi pecahan biasa itu adalah 33 kali 3 99. 99 tambah 1 100. Jadi sama dengan 100/3. Ini 100/3 itu baru 33 1/3-nya aja. Karena ini persen berarti per 100. Ya. Kita rubah jadi pecahan biasa itu sama dengan, kan ini sama aja 100/3 dibagi 100 ya. 100/3 dibagi 100/1 ya. Ibu lanjut di sini nih di atas. Jadi kalau pembagian itu kan di pecahan dirubah jadi bentuk perkalian, jadi dibalik ya. Jadi 100/3 dikali 1/100 ya. Nah, ini kan antara atas dan bawah itu kan berarti pembagian ya. Nah, ini berarti 100 dibagi 101 ya. Nah, sisanya adalah 1/3. Nah, ini 1/3 juga sudah paling sederhana, bentuk pecahan biasa yang sudah paling sederhana dari 33 1/3%. Baik, selanjutnya masih di latihan 12. Kita lanjut nomor 6. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen. Nah, ini gampang nih, Ibu pilih yang C ya. 9/25. Kalau bentuk persen kan berarti kayak tadi nih 76%, itu kan jadi pecahannya itu 76/100 kan ya. Nah, berarti 9/25 juga kita buat penyebutnya jadi 100. Berarti supaya jadi 100, 25 ini kita kali 4 ya. Nah, karena 25 ini dikali 4 berarti pembilangnya juga dikali 4, jadi 9 kali 4 ya. Jadi sama dengan 36/100. Nah, artinya ini 36
ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6 satu soal saja ya yang dibahas. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7, tentukan nilai-nilai berikut. Yang A, 5% dari 80.000. Ya. Berarti 5% 5/100 ya. 5% dari 80.000. Sama kayak tadi yang latihan 11 nih. 1/3 dari 3.600, berarti dikalikan caranya. Nah ini 5% dari 80.000, berarti 5/100 dikali 80.000. Kalau yang sudah terbiasa mengerjakan soal perkalian seperti ini biasanya tidak mengalihkan pembilang dengan pembilang. 5 kali 80.000 dulu terus dibagi 100, sama seperti penjelasan ibu yang di latihan 11. Tapi kalau yang mungkin ada yang caranya membagi 80.000 ini dengan penyebutnya 100, bisa itu juga. Berarti kan ini 100, yang ini 102 0 di belakangnya, atau sama aja maksudnya 80.000 dibagi 100 itu kan hasilnya 800 nih. Ini sisanya 0 yang tidak dicoret itu kan 2, jadi 800. 800 dikali 5 sama dengan 4.000. Jadi 5% dari 80.000 itu adalah 4.000 ya. Kayaknya yang B juga kalian bisa mengerjakan ya. 12,5% itu artinya 12,5. Atau kalian mau buat jadi pecahan biasa juga bisa, tapi itu nanti bentuknya nanti jadi 25/2/100. Kalau setengah itu kan artinya 0,5 ya. Atau dikerjakan deh di sini 12,5/100. Ini yang B ya. 7B dari 40, berarti dikali 40. Nah, pembagian sama kayak tadi nih. 40 dibagi 100. Nah, kalau kayak gini kita kaliin dulu deh 12,5 kali 4. 12,5 kali 4 atau 25/2 dikali 4. Nah, itu kan hasilnya 50 ya. 12,5 kali 4 itu 50. Jadi 50/10. Ya, masih ada nih per 10-nya. Ya, yang di bawah ini penyebutnya. Jadi 50 dibagi 10 hasilnya 5. Jadi 12,5% dari 40 kg itu adalah 5 kg. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda Solehah kelas 7 yang sudah menyimak video materi tentang pecahan part kedua ya. Di video ini membahas tentang pembahasan latihan 11 dan latihan 12. Semoga kalian paham dengan pembahasan di video kali ini. Apabila ada soal atau pembahasan di video kali ini yang kalian kurang paham, bisa nanti tanyakan ke ibu ya di pertemuan selanjutnya, atau silahkan boleh japri WA ya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.